Halo, April 2024 saya mau ziarah ke Eropa. Anda merancang mau ziarah? Ayo bersama saya dan rombongan dari Hope Tour April nanti. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Perintahnya adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu tidak berhenti hidup, kemudian berdoa saja. Tetapi berjaga-jaga adalah melakukan yang terbaik every moment. Setiap saat menjadi saat terbaik untuk melakukan yang terbaik dan tidak menunda. Dan itu adalah semangat Santo Fransiskus. Itulah pembaruan hidup di masa Advent yang ditawarkan Tuhan. Sudah siap segera misa? Yuk kita ikuti perayaan Ekaristi dengan khidmat. Persembahan diri pada Tuhan supaya Tuhan memperbarui hidup kita masing-masing menyambut Sang Mesias. Yuk. Sakristi, tempat persiapan merayakan Ekaristi. Memakai ungu karena masa penantian menjelang Natal selama 4 hari Minggu. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu waktu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Lilin Corona Advent. Ada 4 lilin yang melambangkan tahapan-tahapan persiapan kita menyambut Sang Almasih. Masa Advent adalah masa persiapan, masa pengolahan diri, masa pembaruan diri, masa surrendering kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kita. Anda setuju bahwa Anda dibentuk Tuhan? Setuju? Setujulah, aku juga setuju. Bahkan ketika kita berlelah-lelah dan merasa letih, Natal lagi, Advent lagi, renungan lagi, tobat lagi. Allah tidak pernah lelah untuk terus menyapa kita. Iya, lagi dan lagi. Aku tidak kurang kesabaran. Ayo, memperbarui diri. Ayo. Tuhan
dosaku seperti yang kemarin. Gak apa-apa, ayo tetap ngaku dosa. Tuhan, ngapain aku mesti refleksikan? Aku akan mengulangi lagi perbuatanku. Rapopo, ayo nganyari urip, nganyari perjanjian, memperbarui hidup. Kurang lebih Tuhan kita itu seperti itu loh, saudara-saudara. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman saya dan pengalaman Anda. Amin. Yo, semangat, berdiri, nyanyi, koyo biasa nih. Nyanyinya sangat sederhana. Anda mendengarkan satu kali sebagai doa kita semua dan pasti jadi. Lagunya Ubahlah Hatiku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Kita memohon Tuhan supaya mengubah hati kita seperti hati Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Yuk, ubah, yuk. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Kita ulang lagi sebagai doa kita. Ubah tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Itu doa kita. Silakan sekarang duduk, saudari-saudara. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, Advent. Advent itu artinya apa sih? Semua tahu kedatangan. Menantikan kedatangan? Iya, kedatangan siapa? Yesus Kristus, Al-Masih. Betul. Advent ngemu dua refleksi dan dua renungan. Yang pertama, yang pokok, Advent itu menyiapkan kematian. Advent itu menyiapkan kematian, saudari-saudara.
Setiap tahun kita diajak memasuki masa Advent untuk merefleksikan diri, untuk menyambut kedatangan Al-Masih, menyambut kedatangan penyelamat. Kapan Sang Al-Masih dan Sang Juru Selamat datang? Ketika Anda dan saya mati. Loh, maka Advent itu mengandung ajakan untuk berjaga-jaga kapanpun Mesias menjemput kita. Sang Al-Masih itu menjemput kita dari hidup di dunia ini. Artinya bahasa teknis teologisnya, Advent itu punya nilai eskatologis, punya nilai hidup sesudah mati. Maka Advent itu menyiapkan kematian yang baik, yang tertata, yang suci, yang berkenan kepada Allah dengan cara berjaga-jaga itu. Siap? Tenang. Siap tenang? Tenin? Woi, keren banget tuh, keren banget ya. Kapan pun wong siap ra siap yo nek Gusti Allah nimbali yo rampung ya kan? Maka katakanlah siap. Dan kemudian kita menyiapkan diri. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, memang Advent mengajak kita supaya secara rutin memperbarui diri yang dinyatakan dalam kelahiran Tuhan Yesus ketika kita merayakan Natal. Maka Advent itu menjadi masa yang sangat padat dan penting. Dua hal: eskatologis, menyiapkan mati, dan menyiapkan kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang menebus, yang mengunjungi relung-relung hati yang paling kotor hidup kita. Maka saudara-saudara, tidak ada halangan apapun bagi Anda untuk merayakan banyak hal di masa Advent. Rasa ada pertanyaan, Romo saya mau menikahkan anak di masa Advent, boleh apa enggak? Boleh. Romo saya mau pengetan di masa Advent, boleh enggak? Boleh. Amin. Rasa ada pertanyaan ngomong-ngomong, Advent itu gembira, penuh pengharapan, menyambut kayak kita merindukan kekasih hati yang akan datang berkobar-kobar. Sampai kobaran itu, sampai persiapan fisik. Aku hari-hari ini juga akan mencari patung-patung Natalku. Aku mau mencari taplak yang baik, kecil begini, kemudian saya letakkan di Santo Yusuf neng gini, Bunda Maria neng gini, Gusti Yesus neng gini, dan setiap kali disawang gitu kan, atau berdoa di depan patung, menyenangkan. Anda silakan merancang pakaian yang paling agung untuk Natal nanti. Saiki digoleki, ojo-ojo wis dipangan tikus. Ya kan? Goleki. Dan aku selalu mengatakan, jangan berhenti pada aku arep nganggo batik. Lah nek panjenengan punya pakaian tradisi Minang, pakailah itu waktu Natal. Lho kok aneh jenengan? Ya aneh wong Gusti Yesus aneh kok mengunjungi aku kok. Hebat. Kalau Anda punya jas, mung dienggo pas mancen 20 tahun kepungkur, dienggo meneh Natal. Amin. Ayo kita rayakan nanti. Dan 4 minggu adalah persiapan menyambut Sang Al-Masih. Whatever, apakah itu kematian, apakah itu kelahiran Tuhan Yesus. Bertobat, berjaga-jaga seperti Injil hari ini tidak berarti linggo-linggo sembahyang terus. Enggak. Tetapi mengisi hidup seolah-olah aku hidup hari ini. Aku tidak mau membuang kesempatan hari ini untuk melakukan yang terbaik dalam hidupku. Dan itu adalah Fransiskus. Tuhan bersama